Tangkap Pancuri. Vanguin. Minggir. Berhenti di situ. Beranti. Ditemukan informasi Tuan Ho 7 tahun lalu. Kejar dia. Berani merampok di siang bolong. Bawa pergi. Anak kecil, kamu. Terima kasih, tak teruka. Ibu pasti cari aku sekarang. Ini siapa anaknya? Lucu sekali. Andai Mumu punya kakak seperti dia, yang bisa selalu menjaganya. Halo, Guru privat Mumu sudah datang. aku segera pulang. Simani. Aku putar kepala, kamu pergi kemana lagi nih? Kejar penjahat, kamu gak lihat sih, helmku tadi keluar, penjahat itu. Selesai deh. Asik bergaya. Helmnya ketinggalan. Jangan pikirin helm. Aku kasih tahu, nanti mama mau wawancara. Di luar harus nurut, jangan bikin masalah. Tenang aja, aku lebih dewasa dari kamu. Baiklah, ayo pergi. Wah, Wah, kamu hebat, kecil. Bekerja di tempat seindah ini. Itu tergantung mama bisa sukses dalam wawancara. Kecil, mau tinggal di villa besar tidak? Mau. Mau makan enak tiap hari? Mau. Lebih keras? Mau. Ayo, manis, kamu bisa. Aduh, nggak bisa, mama gugup. Rumah ini tanpa aku akan hancur. Semangat! Apakah ini bukan penipuan? Gaji bulanannya 10 juta loh. Kalau waktu itu kamu punya uang untuk kuliah, dengan kemampuan belajar kamu, pasti jadi juara dengan cepat. Bagaimana kalau ketahuan? Aduh, nggak akan ketahuan kok. Aku sudah ganti foto di resume pakai foto kamu. Asalkan kamu hati-hati, pasti aman. Nggak bisa. Aduh, nggak ada kalau-kalau. Semua ini demi Huan-Huan. Capek ya capek, nggak bisa bikin anak kecewa. Shen Qiao bilang bos cari guru les cucunya. Berarti dia pasti kakek tua botak. Kalau sudah tua sih, kayaknya gampang dibohongin, kan? Anda adalah guru Shen yang mau wawancara. Ternyata Pak Huo pinter banget ya. Lulusan universitas ternama. Selesain program S2 dan S3 umur 26. Belajar di luar negeri selama 3 tahun. Sepertinya Pak Shen sering melompati kelas saat sekolah ya. Lumayan, lewati beberapa tingkat. Shen Qiao ini bodoh, bahkan memasukkan gagal. Semoga Tuan Huo pria tampan yang juga bodoh. Aduh, Tuan Huo. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu fokus pada pendidikan formal. Pendidikan tinggi tidak bisa menggantikan pengalaman langsung. Saya punya anak perempuan 9 tahun. Kamu punya anak perempuan. Asuh anak. Anak perempuanku sangat manis. Putriku itu adalah kebanggaanku. Seru. Coba lagi. Lihat aku.
Siapa itu? Siapa yang mengganggu kucing? Siapa? Kenapa ada di rumahku? Ibumu tidak mengajarkanmu untuk menyayangi binatang kecil? Ngurusin yang bukan urusanmu. Gadis yang dilihat sebelumnya. Perkiraannya sekitar 8 atau 9 tahun. Wah, Tuan Huo. Tuan Huo, tenang. Dengan bimbingan saya, putri saya siswa unggul akademis dan moral, selalu sopan dan bermartabat. Ah, Kembalikan padaku. ada apa? Oh, tidak apa-apa. Permisi, bisa cerita sesuatu? Tuan muda pergi ke sekolah hari ini? Aku tidak masuk sekolah hari ini. Kurasa aku harus membawa guru Shen ke sana untuk menjenguknya. Tuan muda ada di halaman. Oh, tidak perlu menonton lagi, Pak Huo. Percayalah pada kemampuan mengajar saya. Guru Shen. Tolong jaga sikap. Intinya, saya bukan mencari pengasuh, saya mencari guru les untuk anak saya. Jadi, saya berharap Bu Shen bisa fokus pada. Kembalikan padaku. Lihat bagaimana aku menghukum. Astaga! Bu Shen. Mumu. Kamu tahu siapa ayahku? Siapapun dia, bahkan jika raja datang, tidak bisa menolongmu. Berhenti. Huan, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi padaku? Dialah yang seharusnya mendapat. Ayah, dia memukuku. Paman, itu kamu. Benar-benar kebetulan. Dasar cerewet. Kau mengenali ayahku dan berani memukulku? Sebaiknya kau pintar dan berlutut sekarang juga. Atau ayahku akan mengurungmu. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa suruh kamu pakai ketapel untuk menembak anak kucing? Lihatlah bagaimana kamu mendidik anakmu. Kamu terlihat tampan dan sopan. Kenapa biarkan anak mengganggu hewan kecil? Saya. Ada pepatah, anak tidak dididik, salah ayahnya. Ini putrimu? Maaf, Tuan Huo. Saya minta maaf. Saya akan mendidik putri saya dengan baik. Tidak ada kesempatan lagi. Berani memukul saya. Saya akan biarkan ayah saya. Ayah, kurung mereka dan tunjukkan kemampuanmu pada mereka. Konflik di antara anak-anak itu wajar, kan? Selama mereka bergaul baik, kita pasti bisa bergaul. Paman, saya tidak salah apa-apa. Putra Andalah yang menindas hewan-hewan kecil itu. Dialah yang salah. Anda masih ingin makan daging dan jika engkau mau, engkau harus menanggung kehinaan dan menanggung beban yang berat. Tuan Huo, kita perlu bersikap adil dan jujur. Lihatlah perspektif Anda sebagai bos. Kemurahan hati Anda, saya ragu mereka akan menyimpan dendam. Ayah, beri mereka pelajaran. Hajar mereka sampai mati. Penyelesaian. Saya tidak tahu berapa biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan kalian berdua pada saat yang sama. Mulai hari ini, Anda bertanggung jawab membantu mengerjakan PR anak saya. Adapun putri Anda, jadilah teman belajar anakku. Tidak, aku tidak mau guru yang suka mengomel. Huo Musia. Bangun. Saya tidak bangun sampai saya mengeluarkan mereka dari sini. Aku pikir kamu ingin dipukuli lagi. Paman, aku di sini. Apa yang ingin Anda lakukan? Lain kali kau bertindak gegabah, mintalah tinjuku terlebih dulu. Ayah, selamatkan aku. Putriku, papan namaku. Tanda toko. Kamu nggak diterima di rumahku. Aku bakal bilang ke nenek, kalau cepat atau lambat dia bakal ngusir kamu. Siapa yang mau mengerjakan pekerjaan rumah yang buruk ini? Saya sudah menendang banyak tutor. Saya pasti bisa menendang kalian semua juga. Ini tugas belum Anda selesaikan. Hari ini selesaikan semua tugas. Tak perlu khawatir, aku dan kakak akan bantu kamu menyelesaikannya pelan-pelan. Ingat, tugas hari ini harus selesai hari ini. Aku akan mengawasi kamu.
Ada cara supaya semua buku tugas ini bisa menghilang nggak ya? HMPH. Bakar saja. Langsung hilang dan nggak perlu ditulis lagi. Buddy, apa yang kamu lakukan? Mana tugasmu? Sudah dibakar. Anda. Kembalikan padaku. BGUI. Apa yang ingin Anda lakukan? Anak nakal. Tidak buruk. Bakar tugas dan rambutku. Aku peringatkan kau, apapun yang terjadi, aku tetaplah tuan muda keluarga Huo. Sehebat apapun kemampuanmu, kau hanyalah teman belajarku. Tubucu. Mafkan aku, Ayamu Memberiku de Krikerajaon. Apa-apaan ini? Pedang kerajaan? BOY. Itu dia. Pukulan keras di kepala. Memukul dilakukan dengan memukul pantat, jongkok, atau memukul. Bukan milikmu. Biarkan kamu membakar Bayakan kau membakar rambut. Kamu tidak belajar dengan benar. Tunggu saja, aku akan menyuruh nenekku menghajar kalian semua dan mengusir kalian semua. Nenek. Nenek. Nenek, selamatkan aku. Nenek dan yang lainnya menindasku. Aku ingin mengusir mereka. Siapa berani memukul cucu kesayanganku? Dia tidak ingin hiduplah. Perempuan jalang itu, dia dan ibunya memukuliku bersama-sama. Mama. Kudengar guru baru itu sangat keras. Dia selalu memukul dan menendang Mumu. Jampun. Anda membuang uang dengan mempekerjakan orang luar. Pemuda ini pandai membodohi orang. Sulit untuk Perani memikul kekeku, aku yakin. Jika kita tidak memberinya, tidak tahu siapa bertanggung jawab dalam keluarga Huo. Usir dia keluar. Mama. Anda tidak perlu. Aku akan membela MU. Aku ingin melihat orang seperti apa yang berani menindas orang lain di keluarga Huo. Tante. Dia itu yang menggertak saya. Kalian berdua kira siapa? Gertak tuan muda keluarga Huo. Apakah merasa hidup lama sampai ingin mati? Maaf, Anda siapa? Saya adalah bibi kecil Mumu. Beri pelayaran kepada kal. Nama saya bukan Huo. Ada apa ini? Ibu, dia lempar saya. Nenek. Dia memukul saya. Ini keterlaluan, tak masuk akal. Penggan kalian. Orang dari keluarga Huo kita. Mana boleh dihina orang lain. Pergi. Huan, terlalu berlebihan. Next time Tick Child. Sedikit hati-hati, kendalikan sedikit. Semoga ayahnya yang kasih kita gaji. Guru les apa ini? Cuma ajar beberapa huruf saja, berani ribut di rumah Huo. Cepat pergi. Itu dia. Benar-benar nggak tahu diri. Lihat penampilan kumuhmu itu, pamer di rumah keluarga Huo. Nyonya tua, mungkin Anda salah paham. Saya ajari Mumu, dia seharusnya tidak membakar. Anak Huo harus kamu ajar, gadis miskin ingin memanjat lebih tinggi. Kamu belum pantas. Bukan urusan, saya guru pribadi untuk Tuan Huo. Jangan pakai nama Huo Bingcuan untuk menekan. Jiao, pergi, panggil kakakmu. Aku mau lihat rumah ini. Apakah guru pribadi yang berkuasa? Atau aku, wanita tua, ibu? Aku akan segera pergi. Nyonya tua, nenek, mereka memukulku. Jangan biarkan mereka. Berani kamu pukul cucuku? Kamu? Berani sekali. Nenek, jangan pukul ibu. Kalau mau pukul aku saja. Wajah kecil ini persis seperti saat Mumu kuncir. Siapa yang mirip dengannya? Bahkan saat marah pun, semuanya sama saja. Nenek. Ini nenekku. Lepaskan. Nenek. Ibu bekerja keras untuk cari uang. Jongon Salakandia. Kalau mau salahkan aku. Aku ingin bantu keuangan ibu.
Aku jadi teman belajar untuk tuan muda. Semuanya salahku. Lihat gadis kecil ini. Dia menangis, acekuangkur. Nenek. Dia tipu kamu. Barusan pakai penggaris kejar dan pukul aku. Juga lempar bibi keluar. Nenek. Anda tahu, sejak kecil aku tidak punya nenek. Boleh aku panggil Anda nenek? Baik, boleh panggil nenek. Jangan bilang, wajahnya benar-benar mirip cucuku asli. Nenek. Cucu tertuamu adalah aku. Aku adalah aku. Kakak laki. Mengapa kamu di sini? Guru jelek yang kamu pekerjakan itu membuat ibu gila. Apa? Nenek adalah milikku. Nenek, apa yang kamu katakan? Anda harus membantu memberi mereka pelajaran. Kenan. Kalian. Nyonya tua, saya dan Tuan Huo sudah tanda tangani kontrak. Jangan mengelak, saya tahu kamu cuma mau tinggal di keluarga Huo untuk menipu uang. Tuan Huo bilang mengajar kelas tambahan untuk Tuan Muda. Putri menemani Tuan Muda belajar, jadi uang ini my body, didapatkan dengan jujur. Nenek, tenang saja. Menemani Tuan Muda kerjakan PR, baik kok. Saya tidak mau ditemani. Mu. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa belajar? Nenek, selamatkan aku. Camus. Ibu tua, Anda kesulitan tidur, sering bermimpi, merasa pusing, dan kadang sakit pinggang dan punggung? Ini, bagaimana kamu tahu? Saya belajar tentang pengobatan tradisional. Huahuan menemani Mumu mengerjakan PR. Saya beri Anda pijatan agar rileks. Tidak. Cepat pergi, nenek. Ayo. Apakah tempat ini? Lebih nyaman. Aku peringatkan, jangan pakai hal aneh untuk menyuapku. Kalau pijatanku tidak bagus, pergi saja. Nenek. Kalau aku bagaimana? Cucu yang baik. Nenek ada di sini. Mereka tidak akan berani. Salah lagi, soal ini salah lagi. Mumu. Nyonya tua, putri saya sangat berhati-hati. Ayo tenanglah. Pelan-pelan, jangan sampai rusak. Nenek, jangan khawatir. Tidak akan rusak. Nenek saya tidak rusak. Kak, guru privat yang kamu cari ini bikin keributan di rumah. Cepat usir mereka. Ada apa ini? Yang ini salah. Berikan tekanan kuat ke sisi kiri. Itu saja. Inilah maksud menimbulkan keributan besar. Seharusnya tidak. Tuan Huo, Anda kembali. Oh ya. Guru Shen, kamu benar-benar bekerja keras. Kamu berhasil menangani 2 orang tersulit dalam keluarga. Tuan Huo, saya akan memastikan gaji bulanan 100.000 yang ditawarkan sepadan. Tidak, mereka tidak seperti itu tadi. Mereka jelas berpura-pura membodohi kita. Bibiku juga mengkhianati kita. Bu, maukah ibu mendorongnya beberapa kali? Dia telah disuap, bukan? Omong kosong. Saya di sini untuk menyelidiki. Pijat keluarga kami sangat efektif. Coba Anda mencobanya? Tidak mungkin. Keluarkan mereka. Mereka akan memukuliku sampai mati. Dia kan masih tuan muda keluarga Huo. Bagaimana mungkin mereka benar-benar memukulnya? Kakak, kalau mereka berani menyentuh MU hari ini, mereka akan membuat kekacauan di keluarga Huo besok. Paman Huo, tuan muda, membakar PR-ku dan rambutku. Kau hakimnya, dia dihukum, bukan? Apa yang terjadi pada MU? Kau membakar pekerjaan rumahmu dan bahkan rambutmu. MU. Aku bakar. Siapa yang suruh kamu tidak mengusir mereka? Ayah, hari ini ada dia, tidak ada aku. Ada aku, tidak ada dia. Ada dia, tidak ada aku. Ada aku, tidak ada dia. Huo Muxia, datang ke sini. Huo Muxia, kamu gatal lagi. Ikut ke ruang gelap untuk intro. Ayo. Ayah, jangan kunci aku. Kakak, kamu tidak bisa hanya mendengar dari mereka saja. Saya tidak berbohong. Ini buktinya. Lihat apa yang kau lakukan padanya. Dan sekarang pergi. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Kembali. Bibi, jangan pergi. Selamatkan aku. Nenek, selamatkan aku. Datang. Karena kesalahpahaman, semuanya terselesai. Mungkin sebaiknya kita lupa. Guru Shen. Aku bisa cuek, tapi dia bakar buku tugas, bahkan rambut orang. Kalau aku tidak mendidiknya lagi, dia benar-benar akan jadi bandel. Ayo.
Nenek juga tidak peduli padaku. Ayah juga tidak sayang aku lagi. Nenek juga tidak berpihak padaku. Aku benci kalian. Aku mau kabur dari rumah. Hai, Mumu. Oke. Kalau hari ini berani keluar dari rumah ini, jangan pulang lagi. Paman Huo, tenang saja. Aku akan membawanya kembali. Huan. Sudah tidak ada cinta lagi. Di rumah ini, tak ada mencintaiku. Tidak ada yang mencintaiku. Aku akan kabur dari rumah, tidak kembali lagi. Apa kalian lakukan? Ayaku Wabingchuan. Berani mengganggu, ayahku tidak membiarkan kalian. Ternyata anak muda dari keluarga Huo. Menculikmu bisa dapat banyak uang, ya? Kalian jangan mendekat. Tolonglah, selamatkan aku. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ya, Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kakak. Dia. Ada di bawah perlindunganku. Ada apa? Detangla padaku. mulut yang besar sekali dari anak nakal. Aku akan mengikatmu juga. Kamu lari duluan, cepatlah. Ah. Ayah saya selalu berkata bahwa tugas pria sejati adalah melindungi gadis-gadis. Aku tidak bisa meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Tetapi, jika dia diculik orang jahat, dia tidak perlu tinggal di rumahku lagi. Tidak bisa. Aku tidak bisa berhutang budi padanya. Mata. Jangan ganggu kakakku. Jangan ganggu kakakku, Mumu. Kenapa kamu kembali? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Toddy. Kamu. Mumu haji. Kakak. Anak kecil. Mumu, Huan. Guru Shen. Kenapa kamu juga mengejar? Huan juga hilang. Apa? Mumu haji. Celaka. Ayo pergi. Kakak. Huan. Berhenti. Terima kasih membawa Huan ke rumah sakit. Seharusnya aku berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, yang terluka pasti Mumu. Di mana Mumu? Asisten Wu merawatnya. Jangan khawatir. Bing Chuan. Anak sendiri tidak diurus, malah mengurus anak wanita ini, kamu keterlaluan. Bu. Sebenarnya, Jangan bicara omong kosong, wanita ini harus pergi hari ini. Bu. Huan terluka menyelamatkan MU. Sekarang dia terbaring di kamar rumah sakit. Bagaimana bisa mengatakan itu? Kakak. Sejak ibu dan anak itu datang, rumah keluarga Huo selalu kacau. Orang seperti mereka membawa tidak boleh dibiarkan Cukup. tinggal Huo. Keluarga ini bukan urusanmu. Bing Chuan kamu. Cepat bawa ibu pulang. Bu. Kakakmu sudah digoda oleh sesuatu. Berani melawan aku. Bu, ini cukup membuktikan ada masalah besar antara mereka berdua. Jia, panggil kakak kedua kamu. Semakin banyak bantuan. Aku tidak percaya. Aku wanita tua, aku tidak bisa mengusirnya. Jangan bercanda, cepat turun. Kakek. Ini guru privat yang kamu cari? Kelihatannya tidak bagus. Rumah kami tidak menyambut kalian. Kalian benar-benar tidak tahu malu.
Hanya tahu menetap di rumah kami. Mumu. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkanmu waktu itu, kamu sudah ditangkap orang jahat. Adik ipar bilang benar. Kamu Zengaya berpura-pura Kesus ahan. Aku tidak akan tertipu. Kenapa kamu berbicara begitu? Huan. Jiao. Ini yang kamu ajarkan. Kakak. Mengajari Mumu membuka mata. Jangan sampai terpesona oleh iblis. Udahlah kamu. Aku lihat kamu itu gabut. Harus kena pelajaran. Kakek. Berapa lama kamu nggak makan daging? Wanita seperti ini bisa bikin kamu ketakutan. Jangan ngaco. Apa tuh? Baru balik ke negara ini beberapa hari. Mau diusir dari keluarga Ho. Kakek. Kamu usir aku tetap bilang. Semua sudah, dia orang biasa dari daerah kumuh. Orang seperti dia nggak layak ajar Mumu. Kamu buang waktu buat putra keluarga Huo. Betul sekali. Kita harus pertahankan masa depan pewaris keluarga Huo. Kemampuan mengajaranku jelas terlihat. Kasih aku cukup waktu. Bisa ubah jadi Mumu lebih baik. Aku percaya pada Guru Shen. Sebulan lagi. Akan ada ujian besar di sekolah. Pesta ulang tahun Mumu. Bagaimana kalau begini? Beri Guru Shen waktu sebulan. Tunggu sampai sebulan. Hasil ujian sekolah keluar. Baru kita putuskan apakah dia tetap tinggal. Tidak, Yo. Bukan kamu. Semua orang di keluarga Ho kecuali Paman Ho. Kenapa begitu tidak bisa diandalkan? Malam ini, saya pasti akan membela si kucing kecil. Suara apa itu? Aku adalah siluman kucing. Memangsa anak-anak yang mengganggu kucing kecil. Aku salah. Aku tak akan mengganggu kucing lagi. Kalau adik kamu tidak dikirim pergi, mungkin sebaya dengan tuan muda kecil. Adikku tidak bakal jadi seperti tuan muda yang sia-sia. Cuma tidak tahu dia di mana. Jean Gansedi, Tang Kessil. Kita pasti akan menemukannya. Huan, apa kamu pikir? Bagaimana Paman Huo? Mama, apakah hatimu mulai berdebar? Kamu harus sadar. Paman Huo adalah bos kita. Kamu tidak bisa hanya memikirkan anakku, jangan asal bicara. Mama mana mungkin hanya memikirkan cinta. Saillant cul. Di bawah bekas luka ini, ada tato kupu-kupu. Sayangnya, kebakaran 7 tahun lalu menghancurkannya. Kebakaran 7 tahun lalu menghancurkannya. Ibu, apa hatimu sedang berdebar? Kamu harus sadar, Paman Huo adalah bos kita. Jangan sampai kamu jadi terlalu baper. Aku tidak baper. Aku tidak baper. Aku tidak baper. Pak Xin. Kamu bilang apa? Aku. Itu. Kamu baik-baik saja? Pak Huo.
Malam-malam Anda cari saya ada apa? Oh, begitu. Pak Guru Shen, saya sudah urus pindah sekolah untuk Huahuan. Mulai besok, Huahuan bisa pergi dan pulang sekolah sama Mumu. Tuan muda bersekolah di sekolah elit. Saya khawatir tak bisa menanggung biaya sekolah. Ini kamu. Guru Shen. Masalah uang. Anda jangan khawatir. Saya hanya ingin Mumu punya kakak perempuan saat bersekolah. Supaya bisa menjaga dia. Sekarang belum jadi guru privat Mumu. Takutnya, aku berhutang banyak padamu. Kamu perlu membimbing Mumu dengan baik. Oh iya, beberapa hari lagi. Saat ulang tahun Mumu. Aku akan memberi kamu surat undangan resmi. Tapi aku, Guru Shen, hari ini kamu terlihat banyak pikiran. Apakah ada sesuatu yang mengganggu? Atau, Kakek. Kamu ini. kalian ngobrol dulu, aku pergi dulu. ada apa? Ini obat baru dikembangkan di luar negeri. Bisa bantu pulihkan ingatanmu. Coba 1 kali terapi dulu. Kamu yang kembangkan? Ayah. Kamu mau aku jadi kelinci percobaan? Tikus percobaan sudah mencobanya. Bisa dimakan. Sayang, aku hamil lagi. Terima kasih. Wanita di lukisan minyak itu siapa? Kenapa dia juga punya tato kupu-kupu? Apa hubungannya dia dengan Tuan Huo? Sebenarnya hubungan mereka apa? Apa hubungannya dia dengan Tuan Huo? Sebenarnya hubungan mereka apa? Mama, selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mumu. Nanti pulang sekolah, jemput kamu. Apakah kamu lihat Huo Musia? Dia dibawa oleh bos kita ke pintu belakang. Pelihara tentara 1000 hari. Gunakan tentara sehari. Sebelumnya, aku sudah memberikan keuntungan kepada kalian. Tergantung pada kalian. Tenang, Bang. Kita nggak kalah berantem. Iya, nggak pernah kalah. Mumu. Iya, datang. Ibu galak datang. Beranti. Mumu, jangan takut. Jangan berkelahi lagi. Terlalu kejam. Benar-benar parah. Kemari. Baru saja kepala sekolahmu meneleponku bilang kalian berkelahi di belakang sekolah. Paman Ho. Maafkan saya, berkelahi di belakang sekolah. Tidak ada hubungannya dengan Mumu. Hari pertama sekolah melanggar peraturan. Pamano. Saya bersedia dihukum. Jarang kau jujur. Begini saja. Kamu pergi ke ruang hitam, merenung sebentar.
Kenapa kamu datang? Ini favoritku. Mau makan apa? Ambil saja. Kenapa jadi Barusan kamu. Kenapa tidak jujur? Kamu laki-laki. Kalau ayahmu tahu kamu dibully di sekolah, pasti malu sekali. Tapi kamu ini pria sejati. Jangan lemah seperti ini. Aku pria sejati, kamu tidak boleh menertawakanku. Baik, tidak akan menertawakanmu. Kalau anak kita masih ada, sudah besar, mungkin seperti MU. Jangan ganggu kakakku. Apakah ini berarti? Apakah ini berarti? Anak kecil tidurnya cepat ya. Iya. Pak Guru Shen. Akhir-akhir ini. Kenapa sepertinya sengaja menghindari saya? Tidak ada kok. Kalau tidak ada baguslah. Bagaimanapun, kita demi anak-anak. Saya lihat Anda perhatian pada Mumu. Boleh saya bertanya? Ibu Mumu. Oh, oh. Ibu Mumu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak. Tidak layak menjadi ibu Mumu. Kenapa? Sebelumnya, dia menjual Mumu. Menjualnya. Saat saya menemukan Mumu, dia baru berusia 1 tahun. Jadi bukan itu. Syukurlah bukan. Guru Shen. Kenapa tidak pernah mendengar kamu sebutkan soal ayahnya Huan-Huan? Dia itu bekerja apa? Dia juga seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. 7 tahun lalu, dia menghilang tanpa jejak. Tidak pernah peduli lagi pada hidup mati kami berdua. Maaf ya. Kenapa aku merasa ada kedekatan yang aneh dengan Pak Guru Shen? Kenapa ada perasaan akrab yang aneh untuk Guru Shen? Wanita ini. Kenapa keluar dari kamar kakak? Jangan-jangan. Dia tidur di kamar kakak semalam. Ya ampun. Nyonya tua, mencari saya ada apa? Ada apa? Hal baik yang kamu lakukan sendiri. Apa kamu tidak sadar? Aku di rumah keluar bertanggung jawab membantu MU. Hal lainnya tidak ada hubungannya dengan Berlututlah padaku. Berlutut. Aku sudah tahu kamu punya niat lain. Berlindung membantu MU belajar. Kamu ingin menggoda anakku? aku tidak. Wanita, aku lihat kamu keluar dari kamar kakak. Masih menyangkal? Aku pergi mencari Huan Huo. Ada di kamar Tuan Huo. Ngibul aja. Kenapa Huan-Huan tidur di kamar kakak? Hanya Mumu berhak tidur di kamar kakak. Anak nakal itu tidak pantas. Ngibul aja, kenapa Huan-Huan tidur di kamar kakak? Hanya Mumu berhak tidur di kamar kakak. Anak nakal itu tidak pantas. Bu, jangan aku janji membuatnya terkesan. Huan-Huan, keterlaluan. Kalau bukan karena kau mirip Mumu, nenek sudah mengusirmu. Nenek, Kau tidak bisa usir kami. Menurut kesepakatan Paman Huo, masih ada sebulan. Selama Mumu ada kemajuan, kami akan menang. aku nggak bisa maju sedikit pun. Mengontrakku adalah Tuan Huo. Aku hanya patuh pada Tuan Huo.
Kalian mau mengusirku, biar Tuan Huo yang ayo pergi, Huan Huan. Kamu. Gula kecil. Sakit enggak? Aku enggak tapi kalau mau menang taruhan ini, tingkatkan tekanan pada Mumu. Tambahkan tekanannya. Nenek. Nenek, tolong aku. Nenek, bantu aku. Aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Berapa buku latihan kau siapkan? Aku harus bilang sekarang. Aku. Tada. Wah. Huan Huan. Mumu, kalian sudah siap? Kita mau main apa ini? Nanti kamu akan tahu. 10 kurang 7. Berapa? Satu. Betul. Ke pertanyaan berikutnya. Oke. Bu, lihat wanita ini. Mengajar Mumu setiap hari, tidak belajar. Guru sekolah terkenal katanya. Menurutku, itu omong kosong. Setengah bulan lagi ke pesta ulang tahun. Nanti, pastikan mereka pergi. Bu, cepat hubungi Kak Sintong untuk kembali. Mungkin saja Kak Sintong kembali. Kakak tidak akan terpesona. Ayah, cepat ajak Nona Cheng kembali. Iya. Cepat ajak Nona Cheng kembali. Kak Sintong, aku merindukanmu. Aku juga. Shintong. Bing Chuan, kamu kemana saja? Seharian tidak ada. Mama. Kamu tambah tinggi dan ganteng. Mumu. Jangan sembarangan panggil mama. Kakak. Toh, kamu dan kakak Sintong akan menikah cepat atau lambat. Waktu itu tiba, akan jadi ibunya Mumu. Kamu adalah guru privat Mumu. Kamu adalah guru privat Mumu. Bing Chuan, karena aku sudah kembali. Menurutku tidak perlu lagi mencari guru privat lain, kan? Riwayat Sustak Sintong. Kamu pasti tahu, dulu dia doktor di Tsinghua dan Peking, lalu postdoc di Harvard. Yang terpenting adalah, dia sekarang mengajar di bidang pendidikan. Aku pikir, tidak ada yang lebih cocok daripada Suster Sintong, kan? Di matamu hanya ada Suster Sintong MU. Guru Shen kami. Juga lulusan MIT. Di bidang pendidikan, memiliki prestasi tak bisa diremehkan. Dan juga, dia dulu adalah asisten utama Profesor Wendy. Saya percaya dengan kemampuannya. Benarkah? Asisten utama Profesor Wendy. Kebetulan sekali, saya mengunjungi Profesor Wendy bulan lalu. Sepertinya dia tidak menyebutkan tentangmu. Guru. Selesai sudah. Gombal sudah terlalu besar. Shen. Guru, selesai sudah. Gombal sudah terlalu besar. Ibu. Perutku sakit. Perutmu sakit. Apa kamu tadi makan sesuatu yang buruk lagi? Huan, sakit perut ya? Paman bawa ke kamar untuk istirahat. Nanti panggilkan dokter untuk kamu. Ayo. Sinta, kakak, kamu pernah ketemu Profesor Wendy? Dia asisten utama? Aku tidak kenal Profesor Wendy apapun. Tadi cuma pura-pura. Huan. Mama tahu. Kamu ingin bantu masalah mendesak. Tapi tidak boleh berbohong. Aku sudah menyadari.
Satu kebohongan membutuhkan banyak kebohongan lain untuk menutupinya. Rasanya tidak enak. Bu, aku benar-benar sakit perut, aku tidak berbohong. Sekarang bagaimana perasaanmu? Fan. Juga bisa sakit. Nih, buat kamu cemilan. Fan. Kamu bisa sakit. Nih, ini camilan buat kamu. Cepat sembuh ya. Menurutku, karena makan camilanmu, perutku jadi sakit. Kamu ini kok jahat sekali. Sudah baik malah nggak diterima. Tidur yang baik ya. Pak Huo. Baru saja terima kasih. Tidak ada apa-apa. Lihat nih, Earphone kecil. Pak Shen, sebenarnya saya dan Nona Cheng tidak ada apa-apa. Semoga Anda tidak salah paham. Sebelumnya, karena Saya mengerti. benaran. Kamu benar-benar mengerti. Pak Huo sudah menjauhi ini semua. Saya bukan orang bodoh. Pak Huo sudah menjauhi ini semua. Saya bukan orang bodoh. Silakan. Nyonya Huo, dengar dari Xiao Bao, Mumu dapat ranking 3 besar dalam ujian kali ini. Hebat, kemajuannya sudah sejauh ini dalam 1 bulan. Wah, anak ini masih terlalu suka main-main. Hahaha. saya dengar keluarga Huo telah mengundang seorang guru privat yang sangat hebat untuk putra kecilnya. Jangan bilang guru. Memang punya kemampuan. Shen Qiao, kenapa datang? Bodoh kecil. Berseru keras begitu. Kamu nggak takut ketahuan? Iya. Jadi sekarang kamu adalah Tuantong. Jadi sekarang kamu adalah Tuantong. Kamu memang hebat. Tuan Huo, tanganmu. Beli cangkir di mana? Kualitasnya memang buruk sekali. Kak Hintung, lihat wanita ini. Mumu banyak kemajuan. Sekarang bagus. Ibuku akan berbalik haluan. Sengaja sebut Profesor Wendy. Selalu merasa ada yang janggal. Lalu hubungi temanku. Kebetulan dia kerja di MIT. Jadi aku minta dia selidiki. Bagaimana ada hasilnya? Tunggu saja. Pertunjukan malam ini baru dimulai. Santai saja, makan yang banyak. Apak Guru Shen. Eh. Terima kasih atas bimbingan lebih sebil untuk Mumu. Mari. Tanpa kamu, Mumu tidak akan berkembang secepat ini. Saya selalu mengutamakan hasil. Jika hasilnya baik, Bing Chuan. Maka saya tidak menentang Bing Chuan mempekerjakanmu. Hahaha. Terima kasih, MA. Hahaha. Saya keberatan. Hahaha. Saya keberatan. Saya keberatan mengangkat penipu ini sebagai guru les Mumu. Nona Cheng. Kamu bukan bagian dari keluarga, tidak punya hak untuk keberatan. Kakak. Dia menipu. Jangan percaya wanita ini. Nyonya. Saya punya bukti bahwa riwayat hidup Guru Shen itu palsu. Tidak bisa dipercaya, Guru Shen. Kamu memalsukan pendidikanmu ya. Keluarga Huo kami tidak akan membiarkan orang yang penuh dengan kebohongan menjadi guru. Dengar, ibu tua. Sebenarnya aku. Shen Qiao. Bing Chuan. Aku punya teman yang sedang memberikan kuliah. Aku hubungi dia, minta dia bantu selidiki. Setelah diselidiki, ternyata ada masalah. Nama asli Guru Shen adalah Shen Qiao. Qiao berarti menanti dengan harapan. Teman di MIT menemukan Shen Qiao, yang berarti pohon. Bukan hanya nama yang salah,
Bahkan jenis kelamin juga salah. Di atas tertulis, Shen Qiao adalah laki-laki. Tapi teman di MIT menemukan bahwa Shen Qiao adalah Qiao dari Qiaomu. Bukan hanya nama yang salah. Bahkan jenis kelamin juga salah. Di atas tertulis, Shen Qiao adalah laki-laki. Apa? Ada yang pura-pura jadi guru masuk ke keluarga Huo? Tidak heran. Dulu dengar keluarga Huo memberi uang sangat banyak. Pastinya, Memancing di air keruh. Ping Chuan. Hari ini, usir penipu ini dari keluarga Huo dan bawa dia ke kantor polisi, biar dia masuk penjara. Shen Qiao, saat seperti ini, kamu jangan sembunyikan lagi. Aku beritahu kamu, di luar negeri ada lebih dari 20 salah satunya adalah perempuan yang menganggap dirinya pria dikenal sebagai pria transgender. Guru Shen kita selama belajar di luar negeri menganggap dirinya pria. Formulir otomatis pilih pria kolom gender. Ada masalah dengan itu? Apakah kamu mendiskriminasi kami? Kamu bicara sembarangan. Kakak. Cheng Xintong. Pesta ulang tahun Mumu segera dimulai. Kamu membuat keluarga Huo kita kacau balau. Ping Chuan. Kita pergi. aku melakukan ini demi keluarga Huo. Ping Chuan. Kita pergi. Aku melakukan ini demi keluarga Huo. Guru Shen. Apa itu transgender yang mereka bicarakan? Apa maksudnya mengidentifikasi pria? Ini. Aku harap kamu bisa menjelaskannya dengan baik padaku. Demi putri kita, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tidak perlu dijelaskan secara harfiah. Transgender. Aku mengidentifikasi diri sebagai pria. Ada masalah? Sebenarnya suka pria. Atau suka wanita. Apa itu penting? Kamu. Saya berharap kamu memalsukan ijazah. Tuan Huo, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya harus kumpulkan uang untuk mencari anak saya. Kamu bukan pria atau wanita, jangan ajari buruk Mumu, cepat pergi. Keluarga Huo tidak bisa menerima orang tidak normal sebagai guru, lebih baik kamu pergi. Saya orang normal. Meski transgender, saya bisa mengajar Mumu dengan baik. Siapa yang mengizinkan kalian mendorongnya? Ping Chuan. Dia tidak normal. Dia bukan pria atau wanita. Tapi dia tetap guru privat yang saya pilih. Nona Cheng, kamu sudah belajar di luar negeri. Bagaimana kamu belum belajar cara menghormati orang lain? Diam kamu. Yang harus diam itu kamu. Tuan Ho sudah bilang. Selama bisa mengajar Mumu, aku bisa tetap di sini. Jadi, transgender atau bukan, tidak mempengaruhi cara mengajarku. Ping Chuan. Ini demi Mumu. Kamu dengar apa yang Bu Guru Shen bilang? Siapa lagi yang bikin ribut? Pergi dari keluarga Huo. Pergi. Aduh, Ayo, ayo, ayo. Xiao Tang Tang, ini bercandaannya keterlaluan. Sekarang semua orang kira kamu suka wanita. Suka wanita. Aduh, begini juga bagus. Yang penting bisa tinggal. Yang lain, aku sih nggak peduli. Ayo makan. Saya pergi. Kamu. Kalian Aduh, Nona Huo. Hey, berhenti. Aku peringatkan kamu ya, jauhi aku. Semakin jauh semakin baik. Hei, ngomong-ngomong, kamu merasa Pak Shen aneh? Tentu saja tidak. Menurutku Pak Shen sangat keren. Pintar milih makanan. Daa. Menurutmu Bu Shen itu suka sama laki-laki? Atau suka sama perempuan? Pak Huo. Kenapa Anda nggak tanya langsung aja? Kalau dia mau jadi saudara sama aku, gimana dong? Ini pertama kalinya aku lihat Pak Huo begitu peduli sama seorang wanita. Siapa yang peduli padanya? Aku. Kendarai mobilmu. Banyak bicara. Tang Lan.
Ayah, Tang Lan. ayah, Sulit sekali mencarimu. Mencarimu lama, baru saja menemukan kamu. Kita langsung saja. Kamu beri kami uang. Kami pergi. Usir aku dan Huan-Huan dari rumah, sekarang gak punya uang? Datang minta uang ke aku. Mukamu lebih tebal dari tembok. Tang Lan. Tante Wengi butirimu. Bicaralah dengan sopan. Anda yang mengatakannya, dia ibu. Apakah dia pernah merawatku? Tanglon. Dasar bajingan tak berperasaan. Calobucan kita tu. Apakah Anda masih hidup saat ini? Anda mengingatkan saya pada sesuatu 7 tahun lalu. Anda menipu saya mendapatkan uang, ditinggalkan di rumah sakit untuk mengurus diri sendiri. Jika kamu ada di sana, saya pasti akan mati lebih cepat. Sayangnya, Tuhan melihat. Saya Tang Lan. Sebenarnya uang itu. Dia ibu tiri, bisa tidak salahkan. Tapi kamu. 7 tahun lalu kebakaran itu hampir mengakhiri hidupku. Di rumah sakit, antara hidup dan mati, kamu. Kamu ayah kandung saya. Kamu bawa uangku untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Kenapa hatimu sekejam itu? Bukannya kamu masih hidup? Itu sudah lewat 7 tahun. Kenapa masih ingat-ingat hal itu? Kalian benar, hal lewat tak perlu diungkit. Tapi sekarang, aku dan Huan-Huan sudah pisah dari kalian. Setiap sen aku dapatkan sekarang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tanglan, kamu tidak ingin tahu keberadaan anakmu? Anakku. Kamu tidak tahu kan? Anakmu bukan diserahkan. Tapi kami. Menjualnya. Apa yang kamu katakan? Dijual oleh kami. Menjualnya. Apa yang kamu katakan? Dokter, wanita ini diselamatkan dari kebakaran, tapi dia sedang hamil. Diperlucan opérasie César CG. Operasi segera. Dokter. Selamatkan anakku. Selamatkan dia. Apa yang kamu katakan? Kami perlu menjual putra untuk punya uang mengobati penyakit Anda. Jadi Anda seharusnya berterima kasih kepada kami. Aku menyelamatkan. Kembalikan anakku. Anakmu pendek humor. Mengikutimu hanya akan menyebabkan kematian lebih cepat. Jual selagi punya nilai untuk menyelamatkan. Kasar. Dasar binatang. Dia cucumu sendiri. Aku pasti akan menemukan anakku. Pada saat Aku tidak. melepaskan kali. Si. Aku tidak mau menikah dengan bajingan itu. Ciao ciao. Kamu harus patuh. Kakak mencarikan suami ini untukmu. Keluarganya baik. Tidak kalah dengan keluarga Huo, kamu menikah. Akan hidup bahagia. Kokak Shintang, bantu bujuk dia. Aku tidak mau menikah keluarga Liu. Mereka bilang demi kebaikanku, hanya Menjual. Ciao ciao. Pernikahanmu diputuskan oleh kakakmu. Aku tidak bisa berbuat apa. Namun, Mengapa menjual putri? Sekarang sudah zaman up. Keluarga besar Huo harus menjual putri untuk menikah? Tidak bermoral. Aku tak tahu malu. kamu, Kenapa bantu aku? kamu, Kenapa bantu aku? Lepaskan aku tidak mau pergi. Pestaku, kamu harus datang. Huan-Huan, Kamu baik-baik saja? Pakshen. Ganggu wanita di jalan. Bukan kelakuan pria. Buka. Cari Matia. Lama nggak olahraga ini. Hari ini silakan bertarung. Kalian, tunggu saja. Tunggu saya balas. haha, Bagus sekali. Jadi tunanganmu, Liu Yaozong. iya, Aku sama sekali tidak suka dia. Kakakku terlalu keras. Tidak memberiku kesempatan menjelaskan. Kalau tidak mau menikah ya, menikah pria tidak akan menderita seumur hidup. Begini deh Hang. Bantu bicarakan dengan kakakmu. Pakshen, tak menyangka benci padamu.
kamu masih membela aku. Aku pikir, urusan tetap pribadi kan? Aku gak bisa janji meyakinkan kakakmu. Terima kasih ya. Oh iya, kakakmu harusnya ada di kantor. Iya. Biar aku antarkan. Jam segini, kakakmu seharusnya di kantor. Iya. Biar aku antarkan. Halo, Ibu. Anda cari siapa? Ingin bertemu Pak Huo. Anda punya janji? Sepertinya tidak ada janji. Saya adalah guru privat keluarga Huo. Bantu buat janji, ada urusan dengannya. Maaf sekali, jika tidak ada janji, kami. Bukankah ini guru privat keluarga Huo? Nona Cheng. Manajer Cheng. Benar-benar guru di keluarga Huo? Dia itu bukan hanya guru privat, tapi juga orang aneh transgender. Mengidentifikasi dirinya sebagai pria. Kalian harus hati-hati. Di kehidupan sebelumnya, kamu corong besar, suka sekali. Chen Xiao. Jangan kira tinggal di keluarga Huo berarti Aku akan segera mengusirmu. Kamu bilang segera. Setidaknya sekarang, kamu tidak bisa mengusir. Kalian berdua, usir dia dari sini. Perusahaan tidak menerima orang asing. Hei. Maaf, tidak sengaja. Tahu berapa harga vas ini? Lihat aja penampilan miskinmu. Menjualmu pun tidak cukup ganti rugi. Jual. Jual lagi. Kalian suka sekali jual orangnya. Mau apa? Lepaskan aku. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kenapa? Kamu datang ke kantor hari ini? Aku cuma ingin tanya. Kenapa kamu memaksa adikmu menikah dengan orang yang dia sama sekali tidak cintai? Jiao Jiao adalah bagian dari keluarga, berkorban untuk keluarga Huo. Lagi pula, di keluarga Huo, dia bikin masalah, lebih baik cepat menikah. Kamu bisa berpikir begitu. Dia adik perempuan satu-satunya, masa kamu tidak ingin dia bahagia? Jangan khawatir. Keluarga mereka kaya dan berkuasa, tidak kalah dari keluarga Huo. Dia tidak akan menderita menikah. Tidak benar, pikiranmu sama sekali salah. Baiklah, saya tahu. Jiao Jiao dan Liu Yaozong dijodohkan saat ayahku masih. Sudah ada perjanjian sejak kecil. Aku juga tidak bisa memutuskan. Aturan tetap, tapi orang bisa berubah. Kamu pemimpin keluarga Huo, tentu saja bisa ambil keputusan. Kamu aneh. Aku ingat biasanya Jiao Jiao tidak ramah padamu. Hari ini kenapa kamu membelanya? Aku objektif, bukan memihak. Benarkah? Pernikahan bukan main-main, berharap kamu menghormati adikmu. Dia bukan orang yang malas. Dia bermusuhan padaku, itu juga demi kebaikan keluarga Huo. Pernikahan bukan main-main. Lalu kamu? Maksudmu apa? Sebelumnya, kamu belum menjawabku. Apakah kamu suka pria? Atau suka wanita? Aku suka pria. Pak Huo, tidak baik.
Aduh, Maaf. Pak Huo. Saya. kami Wuyong. Lebih baik kamu ada urusan. Pak Huo. Huan Huan. Bertengkar dengan Nona Cheng. Huan Huan. Huan Huan. Bertengkar dengan Nona Cheng. Huan Huan. Ada apa ini? Bingchuan. Lihat dia. Dia memukulku. Lihat tanganku, dan lenganku, dan kakiku. Aku sedang mencari ibuku. Kaulah yang menghentikanku. Oke, ibu ada di sini. Kurangi sedikit. Kamu anak kecil. Memukul seseorang dan masih berpikir Anda. Berbicara buruk tentang ibuku. Dia harus dipukul karena ibumu tidak mendidikmu. Biar aku yang mengajarimu. Jangan sembarangan bicara lagi. Karena ibumu tidak mendidik dengan baik. Biar aku yang mengajarimu. Jangan sembarangan bicara lagi. Camus. Bingchuan. Lihat dia Ehud. Lihat anak ini. Sudahlah. Kamu sudah besar. Kenapa harus serius dengan anak kecil? Itu. Maaf. Saya segera bawa Huan Huan pergi. Baiklah. Kalian pulang dulu, ya. Ayo pergi. Cheng Sintong. Aku peringatkan kamu, sebaiknya bersikap baik. Kalau mau terus kerja di sini, jangan bikin masalah. Sayang, kamu tadi keren banget. Benarkah? Hebat. Tanglant. Berhenti, Tanglan. Tangwan. Sayang, kamu tadi keren banget. Serius? Tanglan, berhenti, Tanglang. Tanglant. Kamu gak punya hati, kamu beneran gak peduli kita? Kamu kino wanita tadi? Kamu siapa? Dia namanya Tanglan. Kamu sebenarnya siapa? Mau duit? Memikirkan. Ingin. Mulai sekarang, akan bekerja sama dengan Anda tidak akan khawatir makanan dan pakaian seumur hidup. Nenek. Apakah menurutmu aku menakjubkan? Adieu. Cucu laki-lakiku yang kecil. Kamu benar-benar hebat. Wah, dalam waktu singkat. Sudah jadi nomor 1 di kelas. Nyonya tua, makan siap. Di mana Guru Shen? Dia makan denken kita. Mulai hari ini ya, Guru Shen dan putrinya makan bersama. Baik. Cepat. PK Aigreku. Coba ini. Cepat. Duduk. Ayo duduk sini. Cepat duduk cepat. Makan jangan sungkan. Zhao, Ada apa denganmu? Mengapa Anda begitu baik pada Guru Shen? Diam, kamu tidak mengerti. Guru Shen. Saudaraku berbicara kepada dia mengatakan menghargai mereka tidak lagi menekan saya. Makan. Jangan sungkan. Hari ini semuanya lengkap ya. Sintong datang. Duduk dan makan bareng. Aku tahu ini hari yang bahagia. Mumu dapat nilai sempurna, peringkat 1 di kelas. Semua berkat Guru Shen.
Mumu pintar, cepat belajar. Langsung paham. Menurutku ya, Guru Shen memang punya cara. Benar kan? Guru Shen memang punya cara. Benar kan? Sintong. Hmm. Duduk makan. Baiklah. Ayo, Coba ini. Cepat duduk makan. Nayonya tua. Ja. Tak lama lagi ulang tahun Anda. Tahun ini seperti biasanya. Biar Mariah lebih bagus. Sebenarnya setiap tahun agak boros sih. Sekeluarga duduk bersama. Makan sederhana, betapa enaknya. MA, tidak bisa sederhana. Tahun ini ulang tahunmu ke-60. Kami menyiapkan hadiah untukmu. Ya, betul. Ulang tahun keluarga Hiki pasti bisa gegerkan kota. Nayonya tua. Aku sudah siapkan hadiah besar. Saat itu, hadiah pasti akan memukau semuanya. Bagus, bagus. Aku menunggu. Ayo makan. Makan. Pak Huo bilang, Mumu dijual ibunya sendiri. Dan anakku juga dijual. Haruskah diam-diam ambil rambut dan lakukan tes DNA? Pak Huo. Pak Ho. Saya. Pak Ho. Saya guru privat, Anda orang tua murid. Kita. Kenapa memangnya? Kita sudah dewasa. Saya tahu apa yang saya lakukan. Pak Ho. Lalu Anda, kamu keberatan. Dibohongi. Secara prinsip. Tidak keberatan. Itu tergantung jenis kebohongannya. Kalau hal yang sangat penting. Saya orang yang berprinsip. Selama tidak melanggar batas, bisa saya maafkan. Sekarang jujur. Lebih baik daripada ditangkap oleh Cheng Sintong. Pak Huo. Sebenarnya aku. Pak Guru Shen, ada masalah. Huan pingsan di halaman. Sebenarnya aku. Pak Guru Shen, ada masalah. Huan pingsan di halaman. Kenapa dia pingsan? Apa? Aku juga tidak tahu. Kakak kedua memanggil, Ayo. ayo. Dokter bilang apa? Dokter bilang. Huan leukemia akut. Apa? Kok bisa begitu? Kamu jangan khawatir. Aku akan cari dokter terbaik untuk menyelamatkan Huan. Ini semua salahku. Huan sebelumnya mengeluh sakit perut. Bilang tulangnya sakit, tapi aku abaikan. Aku tidak pernah mencari tahu keadaannya. Aku selalu membiarkan dia mengkhawatirkanku. Aku benar-benar bukan ibu yang baik. Guru Shen, jangan khawatir. Pencocokan leukemia berhasil. Huan akan baik-baik saja. Soal uang, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan minta dokter segera lakukan pencocokan. Mari kita pulang dulu. Saya akan minta dokter segera lakukan pencocokan. Mari kita pulang dulu.
Nenek. Tolong. Bantu Huan Huan. Aduh Mumu. Kamu kenapa? Bu. Tolong selamatkan Huan Huan. Ini. Kalian berdua ini. Kenapa? Nyonya tua. Gadis ini tidak boleh diselamatkan. Nyonya tua. Awalnya, saya ingin mengungkapkan ini saat ulang tahun ke-60 Anda. Tapi melihat kalian semua murung karena seorang penipu, saya tidak tahan lagi. Saya putuskan mengungkapkan kebenarannya. Kokak Shintang. Bukankah kejadian terakhir berlalu? Kenapa Anda mengungkit lagi sekarang? Kali ini, saya punya saksi. Saksi saya adalah orang tua Shen Qiao. Hehe. Tepatnya, Shen Qiao bukan Shen Qiao. Identitas aslinya adalah Tang Lan. Tang Lan. Identitas aslinya adalah Tang Lan. Tang Lan. Buang. Ini ambil. Tabungan saya selama bertahun-tahun. Asal beritahu saya di mana anak saya, uang ini bisa ambil. Bagaimana? Tanglong. Kami tidak butuh uang kamu. Sekarang kamu pergi. Kami tidak mau melihat kamu. Pak, kau dulu menjual cucumu. Sekarang kau juga mau membiarkan cucumu ini mati? Pergilah mati. PAK. Pak Guru Shen. Pak Guru Shen. Kau tidak apa-apa? Aigreko. Pak Huo, kenapa kamu datang? Aku khawatir sama kamu. Jadi, ikut. Ayo. Kalau mereka tidak peduli, tidak perlu minta sama mereka. Terima kasih, kata dokter. Rumah sakit sudah mencoba banyak kali, belum berhasil. Tapi kalau ada saudara kandung Huan Huan, kemungkinan sukses akan lebih besar. Bu Guru Shen, tenang saja. Saya pasti akan menggunakan semua koneksi saya untuk membantu mencari anakmu. Boleh bersandar sebentar. Ngomong-ngomong, wanita tadi itu, kenapa memanggilmu Tang Lan? Wanita tadi itu, kenapa memanggilmu Tang Lan? Tuan Huo, aku ingin bicara denganmu. Aku sudah lama ingin mengatakannya, tapi Huan Huan tiba-tiba sakit. Aku jadi. Sekarang mengatakannya. Juga boleh. Aku sebenarnya bukan Shen Qiao. Maaf, aku sudah menipumu. Aku sudah membohongi semua orang. Aku sama sekali bukan guru Shen hebat yang kalian bayangkan. Tuan Huo, tahu membohongimu adalah kesalahanku. Tapi, bisakah kita lupakan masalah ini? Ini salahku, Tuan Huan tidak membohongimu. Dia sungguh suka padamu, Tuan Huo. Dia, jika ini tidak terjadi. Seberapa lama kau berniat membohongiku? Seberapa lama kau berniat membohongiku? Kau bilang padaku. Aku akan terus berdusta. Karena aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jadi kau hanya demi pekerjaan ini, bukan? Tuan Ho. Ho Bing Chuan. Suami.
kenapa? Kenapa kau meninggalkan kami? Di mana anakku sebenarnya? Mengapa kau meninggalkan kami? Mengapa? Bushan. Sebenarnya kamu Shen Qiao atau Tang Lan? Bushan. Sebenarnya kamu Shen Qiao atau Tang Lan? Nyonya tua, Anda. Seorang wanita yang belum lulus dari universitas berani berpura-pura sebagai lulusan universitas ternama. Kalau bukan karena melihat Huan sakit, aku sudah mengirim orang untuk menangkapmu. Nyonya tua, maaf aku. 3 wanita. Menipu kita semua. Berani minta Nyonya tua selamatkan putrimu. Kupikir putrimu hidup sengsara. Semua karena kamu. Karena karma menimpamu. Aku ingatkan kamu, hina aku sebelumnya, tak apa. Jangan hina atau kutuk putriku. Wanita. Berani kamu menempar. Coba ulangi lagi soal putriku. Berhenti. Coba ulangi lagi soal putriku. Berhenti. Bing Chuan. Wanita ini bukan illusion. Dia bukan lulusan universitas ternama. Dia menipumu. Menipu kita semua. Penipu. Betul. Bing Chuan. Kami keluarga tidak bisa dibohongi wanita ini. Nyonya. Meskipun saya bukan lulusan sekolah terkenal, tapi saya berusaha mengajar dan mendidik Mumu dengan baik. Membohongi kalian itu salahku. Aku bukan guru yang baik, tapi aku ibu yang bertanggung jawab. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang agar anak perempuanku tidak hidup susah sepertiku. Jadi, aku anggap Mumu seperti anakku sendiri. Setiap hari aku pikirkan ngajarin dia. Aku pikir nggak bisa mengecewakan Pak Huo. Tentang dia. Aku sudah tahu dari awal. Apa maksudmu? Kamu sudah tahu sejak lama? Kamu bilang apa? Kamu sudah tahu sejak lama. Bu. Aku percaya pada Guru Tang. Kalau aku tidak tahu dari awal siapa dia sebenarnya, bagaimana aku bisa mempercayainya? Tapi dia itu bukan siapa-siapa. Kenapa dia bisa jadi guru privat Mumu? Yang aku lihat selalu adalah kemampuannya dan karakter baiknya. Kalian pikir-pikir. Sejak dia jadi guru privat Mumu mengalami perubahan besar. Baik itu nilai belajar maupun kepribadian. Semua berkembang ke arah yang baik. Ini berarti pandangan saya tidak salah. Tadi terima kasih ya. Selain terima kasih, kamu tidak ada yang lain untuk dikatakan. Mengucapkan terima kasih atau meminta maaf tidak bisa menghapus kesalahan saya sebelumnya. Pak Huo, tenang saja. Uang rawat inap. Saya akan menyerahkan surat pengunduran diri. Mengakhiri kontrak. Lalu, kita tidak usah bertemu lagi. Sekarang yang paling penting adalah menyelamatkan Huan. Kamu juga sudah bilang, Huan sangat suka Paman Huo. Sebagai Paman Huo, bagaimana bisa aku diam saja? Tapi aku tidak ingin berhutang terlalu banyak, aku takut. Tidak perlu kau bayar. Tidak bisa. Baik. Kalau begitu teruslah jadi guru Mumu, biaya operasi Huan dipotong dari gajimu. Masih ada. Belum lunas. Tidak boleh pergi. Sudah selesai. Ayo. Iya, bisa nggak ceritain soal yang dulu? Biar aku pikirkan gimana caranya bantu kamu cari anakmu. 7 tahun yang lalu, saat aku sedang hamil anak, tiba-tiba rumah terbakar. Belakangan baru tahu kalau itu musuh tunanganku yang datang buat bakar rumah. Tunanganku. Nah, siapa nama tunanganmu? Aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Karena dia pria yang aku temukan. Pria yang ditemukan.
9 tahun lalu terluka parah. Aku menemukannya di taman luar kota. Lalu, Aku menyelamatkannya. Lalu kami bersama. 2 tahun bersama sangat bahagia. tunggu aku. Cepatlah, sayang. Tuan Huo, baik-baik saja? Cepat. Telepon Xiaoting. Suruh kirim obat ke sini. Baik. Pak Tang. Ngobrolin apa? Kakak saya sudah lama gak kambuh. Itu. Bolehkah saya tanya sesuatu? Sebenarnya Pak Huo sakit apa ya? Bukan sakit sih. Dia pernah cedera di kepala. 7 tahun lalu, saya nemuin kakek saya. Dia kecelakaan mobil parah. Susah payah baru selamat. Otak kehilangan sebagian ingatan dan rusak wajahnya. Tuan Huo pernah rusak wajahnya dan juga kecelakaan 7 tahun lalu. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Kenapa hal yang dia sebutkan muncul dalam otakku sebagai potongan-potongan yang tidak utuh? Menurutku, beberapa orang memang layak dikasihani. Tapi ada orang yang menyebalkan. Tidak layak kita memikirkannya terus-menerus. Mumu. Mulai kini, Bibi Cheng jadi gurumu di rumah. Setelah makan, kita belajar lagi ya. Tidak mau. Dulu kan, kau paling berharap Bibi Cheng kembali menemanimu. Tapi sekarang aku cuma mau Kak Huan-Huan. Gadis kecil itu kasar dan sering menggertakmu. Lupakan saja dia kamu. Nanti Bibi Cheng juga akan cari kakak pengasuh yang lebih baik untukmu. Kak Huan-Huan sangat baik padaku. Selain menemani belajar. Lebih dari itu, dia ajari aku jadi pria sejati. Dengan kehadiran kakak, keberanianku juga lebih besar. Dengan kehadiran kakak, keberanianku juga lebih besar. Mumu. Kenapa susah banget bilang sama kamu? Itu anak 3 ya. Nggak akan lama lagi. Yangan. Aku mau Kak Huan-Huan. Mumu. Nona Chong, kamu bicara begitu di depan anak-anak. Orang seperti kamu mengajar benar-benar lucu sekali. Cheng Sintong. Kamu sudah lama di sini. Sudah saatnya pulang ke keluarga Cheng. Bing Chuan. Aku tinggal di sini dengan baik. Aku harus mempersiapkan Mumu. Shintong ya. Sebaiknya kamu pulang dulu. Rumah kita sudah cukup berantakan, jangan tambah kacau. Nyonya tua. Maaf. Saya tadi tidak sengaja. Hilanglah. Sifatnya Bing Chuan, kamu tahu kan? Ini kamu. Tuan Huo, saya sudah berpikir semalam. Saya menjelaskan padamu. Nona Tang. Sebenarnya, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Dengarkan aku dulu. Baik. Katakan saja. Tuan Huo, wanita di lukisan itu sebenarnya siapa?
Nona Tang, tolong jangan salah paham. Sebenarnya, wanita lukisan ini tidak kenal. Hanya saja, terkadang dalam mimpi, aku bermimpi tentang dia. Kupikir, mungkin terkait dengan ingatan mati. Tapi bagaimanapun aku mencoba, aku tetap tidak ingat. Aku tahu siapa dia. Tato MU. Bagaimana kamu? Kalau aku tidak salah, tato wanita di lukisan itu adalah tato milikku. Kalau aku tidak salah, tato wanita di lukisan adalah tato milikku. Tahu pikiran ini berani. Terlalu banyak kebetulan membuatku menjelaskan padamu. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tunanganku hilang 7 tahun lalu. Aku punya anak laki-laki menurut perhitungan waktu. Sebaya dengan Mumu. Apa yang kamu katakan? Kalau ingin tahu kebenarannya, lakukan tes DNA. Tes DNA. Tuan Huo, kumohon, biarkan aku tahu kebenarannya, bolehkah? Benarkah itu kamu? Maaf. Maaf. Pada akhirnya, kamu yang menemukanku. Kamu yang menemukanku. Apa yang terjadi? Bing Chuan dan wanita Tanglan ini ternyata punya anak. Tidak bisa. Jangan pernah biarkan dia berhasil. Hello. Wang Mei ya. Saya butuh bantuanmu sekarang. Jangan banyak bicara. Setelah selesai, saya akan beri kamu 5 juta. Bukankah dia tadi baru saja di sini? Apa maksudnya menghilang? Orang baik-baik bisa menghilang? Jangan khawatir, sudah cek CCTV-nya. Huan-Huan di mana? Dia bisa pergi kemana? Pak Huo, anak kecil Huan-Huan, dibujuk keluar oleh Wang Mei. Di mana mereka Mereka mengalami kecelakaan? Pak Huo, Huan-Huan dibujuk keluar oleh Wang Mei. Di mana mereka Mereka mengalami Kecelakaan. Aduh, semoga Buddha melindungi. Lindungi Huan-Huanku, semoga dia baik-baik saja. Tuan Huo, Bagaimana hasilnya? hasil tes sudah keluar. Huan-Huan adalah putri kandung Anda, memang putri yang kita cari. Benar putriku? Ayah. Kakak Huan-Huan adalah putrimu, jadi. Apakah dia kakak kandungku? Tentu saja. Aku harus menyelamatkan kakak. Aku tahu kakak sakit. Kakak butuh adik laki-laki menyelamatkannya, jadi aku akan menyelamatkan kakak. MU, kamu tahu? Menyelamatkan Kak Huan-Huan sangat berbahaya. Kakak yang mengajariku untuk berani. Aku laki-laki, aku tidak takut. MU. Terima kasih, Mama. Ibu menggantikan kakak Huan-Huan. Terima kasih. Kamu berjanji pada kamu dan Huan-Huan harus aman, oke? Ibu. Aku punya ibu sekarang. Anak. Buddha, tolong lindungi cucu-cucuku agar semuanya aman. Dokter, bagaimana hasil? Operasinya sukses besar. Kedua anak itu berani. Luar biasa. Hebat sekali. Bagus sekali. Sangat bagus, berhasil. Terima kasih, terima kasih.
Tuan Huo. Tuan Huo. Wang Mei juga sudah bangun. Dia bilang Nona Cheng memberi uang untuk membawa Huan pergi. Apa? Laporkan ke polisi. Tangkap Cheng Sintong dan serahkan ke polisi. Baik. Bing Chuan, kita hentikan saja. Tidak perlu membelanya. Aku ingin dia tahu konsekuensi mengganggu putri sulung keluarga Huo. Ini satu-satunya akhir baginya. Kamu tidak perlu membelanya. Saya ingin dia tahu akibatnya mengganggu putri sulung keluarga Ho. Itulah satu-satunya akhir baginya. Bu, saya doakan Anda umur panjang dan sehat selalu. Bagus-bagus. Kamu mengerti sekali. Bu, doakan sehat selalu dan selamat ulang tahun. Aduh. Bagus, aku hahaha. Kalian berdua sudah besar? Kapan bawa cucu pulang ke rumah? Ibu, Selamat ulang tahun. Bagus, ayo. Aduh. Nenek, semoga panjang umur. Semoga selalu muda. Aduh baik-baik. Ayo, dua buah hati kesayangan nenek. Kalian berdua adalah hadiah terbaik tahun ini. Saya di sini. Berdiri, di sini. Mari cepat, kita ambil foto keluarga. ayo ambil foto. Ayo. Kesini. Cepat. Ayo. Yuang.